Pajak Penghasilan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan atau disebut dengan PPh ini sudah berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh ini mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut akan dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilannya. Dan subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh akan disebut sebagai wajib pajak. Dan nantinya wajib pajak ini akan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajaknya apabila kewajiban subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak dan wajib pajak yaitu pertama ada orang pribadi, dan yang kedua ada warisan yang belum terbagi, ketiga ada badan perseroan, keempat ada bentuk usaha tetap atau disebut dengan BUT. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari pertama ada subjek pajak orang pribadi dan yang kedua ada subjek pajak badan. Subjek pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Dan orang pribadi yang dalam suatu tahun pajaknya berada di Indonesia dan memiliki tempat tinggal di Indonesia. Lalu untuk subjek pajak badan yaitu badan yang didirikan atau berada di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk subjek pajak luar negeri terdiri dari pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun. Lalu yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak berada di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia. Perbedaan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Wajib pajak dalam negeri akan dikenakan pajak atas penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri. Sedangkan wajib pajak luar negeri sumber penghasilannya hanya didapat dari dalam negeri saja. Lalu untuk dalam negeri akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto, sedangkan untuk luar negeri akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan brutonya. Dan untuk dalam negeri, tarif pajak yang digunakan adalah tarif Undang-Undang PPh pasal 17. Sedangkan untuk luar negeri, tarif Undang-Undang PPh-nya yaitu pasal 26. Dan dalam negeri ini mewajibkan menyampaikan SPT. Kalau di luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah pertama, ada kantor perwakilan negara asing, kedua, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing beserta orang-orangnya yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan beberapa syarat. Ketiga, ada organisasi internasional dengan syarat Indonesia merupakan anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha dan kegiatan untuk memperoleh penghasilannya. Dan yang keempat, ada pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha dan kegiatan untuk memperoleh suatu penghasilannya. Lalu yang menjadi objek pajaknya adalah 1. Penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Kedua, ada hadiah dari undian, kegiatan pekerjaan, dan penghargaan. Lalu yang ketiga adalah laba usaha. Keempat ada keuntungan karena penjualan atau pengalihan hartanya.
Kelima, ada penerimaan kembali dari pembayaran pajak yang telah dibebankan. Keenam, ada bunga. Ketujuh, ada dividen. Kedelapan, ada royalti. Kesembilan, ada sewa. Kesepuluh, ada penerimaan pembayaran secara berkala. Dan yang ke-11 ada keuntungan karena pembebasan utang dengan jumlah yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya yang ke-12 ada keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ke-13 ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14 ada premi asuransi. Ke-15 adalah iuran. Ke-16 adalah tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum kena pajak. Ke-17 ada penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. Dan ke-18 ada imbalan bunga. Dan yang terakhir ada surplus Bank Indonesia. Itu semua yang menjadi objek pajak. Lalu, berdasarkan dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: pertama, ada penghasilan dari pekerjaan. Kedua, ada penghasilan dari usaha atau kegiatan. Dan yang ketiga, ada penghasilan dari modal atau penggunaan harta. Dan yang keempat, ada penghasilan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan dan harta hibahan. Yang kedua warisan. Yang ketiga harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi. Yang keenam, dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas. Yang ketujuh, iuran yang diterima dari dana pensiun. Yang kedelapan, beasiswa. Yang kesembilan, bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Yang kesepuluh, sisa lebih yang diterima lembaga nirlaba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pembukuan. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan dapat dirumuskan dengan: untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, atau sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan UU PPH dikurangi PTKP. Sedangkan untuk wajib pajak badan, penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPH. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak Pak Anto kawin, istri tidak bekerja, dan mempunyai 2 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta. Misalnya, besarnya persentase norma untuk dokter di Jakarta adalah 50%. Penerimaan bruto praktik dokter di rumah di Jakarta setahun sebesar 500 juta. Penghasilan neto sebagai seorang dokter sebesar 250 juta. 250 juta adalah hasil dari perhitungan tarif norma untuk dokter sebesar 50% dikali dengan penghasilan bruto sebesar 500 juta. Kemudian dihasilkan penghasilan neto sebagai seorang dokter sebesar 250 juta. Penghasilan tidak kena pajak dalam kurung K/2 sebesar 67.500 dihasilkan dari perhitungan wajib pajak pribadi sebesar 54 juta, wajib pajak kawin sebesar 4.500, tambahan 2 anak sebesar 4.500 dikali 2 sama dengan 9 juta. Lalu dijumlahkan 54 juta ditambah 4.500 ditambah dengan 9 juta. Hasilnya adalah 67.500. Setelah penghasilan neto dan penghasilan tidak kena pajak didapat, selanjutnya adalah menghitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dapat dihitung dengan penghasilan neto dalam setahun dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto dalam setahun sebesar 250 juta dikurang dengan PTKP sebesar 67.500. Hasilnya adalah 182.500.
Jumlah PTKP yang sudah saya jelaskan barusan sudah sesuai dengan besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016, yaitu 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tarif pajak. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya adalah 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Penghasilan di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dalam peraturan pemerintah. Cara menghitung pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 17, yang dimana UU PPH Pasal 17 merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. PPH Pasal 17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Kemudian ada contoh perhitungannya. Contohnya, peredaran bruto PT Makmur dalam tahun pajak 2016 sebesar 4.500 juta rupiah dengan penghasilan kena pajak sebesar 500 juta rupiah. Perhitungan pajak yang terutang. Seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi 4.800 juta rupiah. Untuk perhitungannya, pajak penghasilan yang terutang 50% dikali 25% dikali 500 juta. 50% kita jadikan desimal menjadi 0,5 dikali 25% kita jadikan desimal menjadi 0,25 dikali 500 juta. Hasil yang terdapat adalah 62.500.000. Kemudian, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan dan pemungutan PPh yang bersifat final tetap dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Hanya saja jumlahnya tidak dapat dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Yang kedua, pelunasan pajak sesudah akhir tahun. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun berakhir dilakukan dengan cara membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk 1 tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan. Kemudian, cara melunasi pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui dua cara, yaitu yang pertama, pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi pembayaran sendiri oleh wajib pajak PPh Pasal 25 untuk setiap masa pajak, dan pembayaran pajak melalui pemotongan atau pemungutan pihak ketiga orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak. Jadi, BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ada banyak bentuk usaha yang menjadi subjek BUT ini, sesuai dengan revisi Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan menegaskan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Lalu, untuk tarif pajak BUT itu sendiri dikenakan sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak, yang dimana sebelumnya dikenakan pajak sebesar 20%.
penyusutan, dan amortisasi. Dari materi yang pernah saya jelaskan waktu itu, kesimpulannya adalah penyusutan merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Penyusutan juga terbagi menjadi dua, yaitu harta berwujud bukan berupa bangunan dan harta berwujud berupa bangunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrani Prameswari. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penghitungan penyusutan. Sebelumnya, penghitungan penyusutan itu bisa memakai dengan dua metode. Metode yang pertama itu ada namanya metode garis lurus, dan metode yang kedua itu ada metode saldo menurun. Nah, penghitungan penyusutan ini terserah dari si perusahaan. Misalkan perusahaan bisa memakai metode saldo menurun saja atau metode garis lurus saja. Jadi si perusahaan menyesuaikan yang mana yang lebih efisien menurut perusahaannya gitu. Nah, untuk contohnya ini ada PT Agrijaya pada bulan Juli 2014 membeli sebuah alat pertanian yang mempunyai masa manfaat 4 tahun dengan harga 1 juta rupiah. Penghitungan penyusutan atas harta tersebut adalah, nah contoh penghitungannya itu misalkan dengan metode yang pertama, metode garis lurus. Pertama itu penyusutan di tahun 2014, yaitu 6/12 dikali 25% dikali dengan harganya yaitu 1 juta rupiah sama dengan 125.000. Kenapa 6/12? Karena ini kan dari bulan Juli, jadi bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, jadi sisanya tinggal 6/12 dikali 25%. Nah, 25% ini dari mana sih? 25% ini dari kelompok 1 yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, itu untuk tarif dari garis lurus itu adalah 25% gitu. Nah, jadi harganya 125.000. Nah, lalu yang selanjutnya penyusutan di tahun 2015. 25% dikali 1 juta 250.000. Untuk sama penyusutan di tahun 2016 juga 25% dikali 1 juta sama dengan 250.000. Untuk di tahun penyusutan di tahun 2017 juga sama, 25% dikali 1 juta sama dengan 255.000. Lalu penyusutan di tahun 2018. Nah, sebelumnya di awal penyusutan di tahun 2014 itu kan ada 6/12 karena PT Agrijaya ini membeli barang ini dia dari dari bulan Juli. Jadi sisanya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember sisanya. Nah, penyusutan di tahun 2018 ini juga sama sisanya. Jadi dari yang 2015, 16, 17 itu kan udah kepake 3 tahun. Sama penyusutan di tahun 2014 itu udah dipakai 6 bulan. Jadi sisanya ada 6 bulan. Nah, jadi penyusutan di tahun 2018 itu sama kayak yang awal. 6/12 dikali 25% dikali 1 juta. Jadi harganya 125.000. Nah, untuk penghitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun, ini sebenarnya agak lumayan sulit ya. Jadi lebih simpel ya metode garis lurus. Jadi untuk penyusutan di tahun 2014 dia penghitungannya seperti 6/12 dikali 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 250.000. 6/12 ini sama kayak yang sebelumnya, dari bulan Juli hingga bulan Desember itu ada 6 bulan. Lalu tarifnya, nah untuk metode garis lurus dan metode saldo menurun ini berbeda tarifnya. Jika metode garis
garis lurus mempunyai tarif depresiasi sebesar 25%, untuk saldo menurun ini dia mempunyai tarif depresiasi sebesar 50%. Jadi 6/12 dikali 50% dikali 1 juta rupiah sama dengan 250.000. Untuk penyusutan di tahun 2015, penghitungannya adalah 50% dikali 1 juta rupiah dikurang sama 250.000 hasil dari penyusutan di tahun 2014. Jadi 50% dikali 750.000 sama dengan 375.000. Nah, penyusutan di tahun 2016 juga sama, 50% dikali 750.000 dikurang sama hasil penyusutan di tahun 2015, 375.000. Jadi hasilnya adalah 50% dikali 375.000 sama dengan 187.500. Nah, untuk penyusutan di tahun 2017 itu juga sama, 50% dikali 375.000 dikurang hasil dari penyusutan di tahun 2016, 187.500. Jadi 50% dikali 187.500 sama dengan 93.750. Nah, untuk penyusutan di tahun 2018 itu sisanya disusutkan sekaligus. Jadi sebesar 93.750. Nah, yang selanjutnya itu ada amortisasi. Nah, sebelumnya amortisasi ini adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Nah, harta tak berwujud ini bisa digolongkan menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, itu kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat sebanyak 4 tahun. Untuk kelompok yang kedua, itu kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Untuk kelompok 3, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Untuk kelompok 4, kelompok harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada metode dan tarif amortisasi. Untuk harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, itu yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu bisa diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Nah, tetapi wajib pajak diperkenankan untuk hanya bisa memilih salah satu dari metode itu. Jadi harus memilih salah satu metode dari metode garis lurus dan metode saldo menurun untuk melakukan amortisasi. Nah, lalu ada pengelompokan harta tak berwujud, metode serta tarif amortisasinya. Untuk kelompok harta tak berwujud, kelompok yang pertama, kelompok 1 yang mempunyai masa manfaat 4 tahun, mempunyai tarif amortisasi untuk metode garis lurus itu sebesar 25% dan saldo menurun itu 50%. Nah, untuk kelompok yang kedua yang mempunyai masa manfaat 8 tahun, dia mempunyai tarif amortisasi sebesar 12,5% dan saldo menurunnya 25%. Untuk kelompok yang ketiga yang mempunyai masa manfaat 16 tahun, dia mempunyai tarif amortisasi untuk metode garis lurusnya itu 6,25%. Untuk saldo menurunnya 12,5%. Nah, untuk yang kelompok 4 yang mempunyai masa manfaat 20 tahun, mempunyai tarif amortisasi untuk metode garis lurus itu 5% dan saldo menurunnya itu 10%. Nah, sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada materi saya yaitu evaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Jika ada perbedaan nilai buku dengan nilai real aktiva perusahaan, dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban. Maka wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk penilaian kembali aktiva tetap agar
mengurangi perbedaan. Sejak dilakukannya kembali aktiva tetap, maka perusahaan memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan fiskal adalah nilai pada saat penilaian kembali. Yang kedua, masa manfaat fiskal yang telah dilakukan perhitungan kembali. Yang ketiga, perhitungan penyusutan. Untuk bagian tahun pajak sebelum dilakukan penilaian kembali, aktiva tetap memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyusutan. Yang kedua, sisa manfaat. Yang ketiga, perhitungan penyusutan yang dihitung secara prorata.